Halo pemirsa, apa kabar? Inilah Ramadan Update bersama saya Rifan Dwi Astono dan sekarang kita ada di kota Philadelphia, Pennsylvania, rumah bagi banyak diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Dan dalam episode kali ini kita bakal mengunjungi beberapa tempat yang banyak didatangi oleh diaspora Indonesia yang Muslim khususnya selama bulan Ramadan. Ada masjid, ada toko yang menjual berbagai produk dan masakan Indonesia juga rumah makan. Ikut yuk! Pemirsa, sekarang kita udah ada di depan Masjid Al-Falah Philadelphia. Kita pengen lihat kayak gimana dalamnya dan ngobrol-ngobrol sama imamnya juga. Ikut yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Saya Rifan. Oh, Ustadz Fahmi. Iya, saya Fahmi. Wah, pemirsa, sekarang kita udah dengan Ustadz Fahmi. Pak Ustadz adalah imam dari Masjid Al-Falah. Insya Allah ya, saya imam dari Masjid Al-Falah. Saya sudah di sini selama setahun. Ini masjidnya kalau dilihat cukup mungil sebetulnya. Tapi ini nggak kalah hidup lah suasananya. Sekarang ini kita sedang menjelang sholat Jumat. Udah ada beberapa jamaah yang berdatangan ke sini menjelang Ramadan nih Pak Ustadz. Ini ada yang khusus nggak dari Masjid Al-Falah? Apakah ada agenda-agenda yang spesial digelar cuma selama Ramadan ini? Untuk Ramadan tahun ini kita ada agenda khusus, yaitu kita akan menggunakan anak-anak remaja di sini untuk sebagai muadzin. Jadi muadzin setiap maghrib anak-anak nanti bergantian untuk adzan. Jadi kita mengenalkan bahwasanya kita ini ada loh anak-anak Indonesia, bahwasanya kita jadikan generasi kita selanjutnya gitu. Nggak cuma adzan, nanti ada beberapa anak yang kita jadikan imam tarawih. Gitu. Oh, wow. Ya, gitu. Jadi kita berusaha untuk memupuk mental mereka biar mereka bisa di depan umum. Nah, pemirsa, ini udah makin rame. Ini kalau kata pengurus Masjid Al-Falah sih, katanya yang datang ke sini orang Indonesia cuma 30%-an. Sisanya itu Muslim dari berbagai ras, berbagai latar belakang negara juga. Dan biasanya sih ini digelar satu shift aja, tapi sejak awal tahun ini dibuat jadi 2 shift. Karena faktor cuaca waktu itu lagi ada salju dan faktor keamanan. Jadi biasanya shift pertama ini bakal diisi sama imam atau khatib dari luar komunitas Masjid Al-Falah. Nanti di shift yang kedua itu akan dipimpin sholat dan khutbahnya oleh imam dari Masjid Al-Falah, Ustadz Fahmi yang tadi udah kita ajak ngobrol. Apa sih bedanya antara suasana kekeluargaannya kah atau apanya di antara kalangan diaspora Muslim Indonesia di Philadelphia ini? Sampai dengan kalau boleh saya bilang sampai dengan 4 tahun atau 3 tahun yang lalu belum seramai sekarang, terutama sholat Jumat. Ya, meningkatnya jumlah jamaah yang sholat Jumat di tahun 2024 dan 2005 ini luar biasa. Meningkatnya itu bukan deret tambah tapi deret ukur. 200 sampai dengan 300%. Biasanya kita cuma punya jamaah Jumatan sekitar 40-50 orang saja. Sekarang 150 itu sudah pasti lebih. This occasion and beyond, let us continuously strengthen our faith and piety to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, setelah tadi kita Jumatan, sekarang saya udah ada di depan sebuah toko namanya Nusantara Store. Di dalamnya ini menjual barang-barang khas Indonesia, termasuk masakan-masakan Indonesia. Seramai apa ya kalau kira-kira pas lagi Ramadan kita tanya-tanya ke yang punya? Halo, halo Mbak, apa kabar? Baik. Bu Yaniannya ada? Ada nih di dalam. Halo Bu, boleh ngobrol-ngobrol? Kayak gimana sih biasanya suasana Ramadan di toko Bu Yenian ini di Nusantara Store?
Di sini kalau suasana Ramadan ya seperti biasa ya, nggak serami kayak di Indonesia. Cuman menjelang mau buka baru mulai rame orang-orang pada mau beli, persiapan sebelum buka gitu. Pada nyari takjil ya Pada nyari kayaknya takjil, makanan ya. Ini saya ngelirik-lirik ke sebelah kiri, ternyata di sini juga ada apa nih? Apa boleh diceritain nggak apa aja ini, Ci? Oh, ini ada gamis, kita ada jual gamis, kita ada mukena juga. Ini mukena yang tugu, jadi biar bisa kalau di dalam pekerjaan misalkan bawa praktis gitu. Oh, jadi ini tempatnya kecil. Compact ya? Iya. Terus ada sarung juga, ada sih persiapan buat kalau lebaran mereka yang jauh, jadi nggak usah repot-repot cari. Ada juga. Iya. Jangan-jangan kalau lebaran banyak yang kesini juga lagi nyari ketupat. Ketupat belum lah Belum, gitu ya? ya. Nah, ini dia nih pemirsa. Kentang kering ini jagoannya untuk anak-anak kos biasanya. Karena kalau di kosan kan agak susah nih kalau pengen punya dapur yang lengkap. Jadi biasanya cuma punya penanak nasi, bikin nasi, tinggal makan dengan ini, beres. Sahur bisa, buka bisa. Nah, tapi sebetulnya Nusantara Store itu bukan cuman satu-satunya toko Indonesia yang ada di kawasan Philadelphia yang jadi tujuan warga atau diaspora Indonesia yang ingin belanja produk-produk khas tanah air. Ada beberapa toko-toko lainnya juga yang menjual produk-produk Indonesia dan masakan-masakan khas Nusantara. Bu Peggy, boleh diceritain ya, Ibu tinggal di Philly udah berapa lama? Terus ini udah menjelang Ramadan juga gitu kan? Apakah kangen dengan Indonesia suasananya atau kayak gimana? Kangen, yang pasti sih kangen Indonesia. Saya udah 3 tahun di sini, anak-anak juga udah sekolah di sini. Kalau Ramadan ya kita pasti akan sering kesini. Pastinya beli tempe, beli tahu buat buka puasa. Cara ini sama Enver apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Makanan deh. Tahu bulat sama sotong. Tahu bulat digoreng dadakan. Nggak ada. Kalau Enver? Aku juga tahu bulat. Wah, ini pada penyuka tahu bulat apa gimana? Apa ini? Sama aku suka ketoprak. Makasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Peye. Terus tadi baksonya 2 mangkok. Oke, thank you ya Mbak Mayang ya. Makasih ya Mbak. Oke, Aduh, terima kasih pemirsa. Habis ini kita masih ada satu tempat lagi yang mau kita tuju. Kemana itu? Ikutin terus ya. Pemirsa, tempat terakhir yang kami kunjungi ini namanya Sulanga Cafe yang menawarkan beragam menu makanan khas Indonesia. Ikan kari and tempe. Nah, pemilik sekaligus koki Sulanga Cafe adalah Ibu Mutia yang ternyata asli Aceh. Ada orang ngajak coba-coba suruhlah masak-masak Aceh gitu kan, banyak orang nanya-nanya macam mie Aceh atau makanan lain. Ya saya coba buka. Alhamdulillah. Dari awal Sambutan udah di sini? bagus. Oh no, mula-mula ya di rumah. Oke, catering gitu ya Iya, istilahnya. catering di rumah. Mm-mm. 2 bulan, lepas itu saya lewat-lewat ada tempat mau disewain. Ya saya kontak ownernya. Dan inilah tempat itu. Ini dia, the moment of truth, pemirsa. Kita cicipi mie Acehnya. Kebetulan udah jamnya makan malam nih. Pas. Agak pedes. Tapi enak banget. Pemirsa, Jumatan udah, beli bahan-bahan makanan juga udah, makan-makannya sendiri udah, dan bahkan bawa jajanan. Nah, yang berikutnya adalah istirahat. Dan jangan sampai ketinggalan juga untuk nonton episode Ramadan Update berikutnya. Dari kota Philadelphia, Pennsylvania, saya Rifan Dwi Asono bersama juru kamera Taris Hirsiman.
Sampai jumpa.